Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Ima Fitriasari. Kalian bisa memanggil saya Kak Ajeng. Di sini kakak akan menjelaskan cara mudah menyelesaikan soal-soal terkait KPK. Ada yang udah tahu apa sih KPK itu? Oke, pintar. Sudah ada beberapa yang tahu ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai KPK, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih tujuan pembelajaran? Kenapa sih kok kita belajar materi ini? Nah, tujuannya agar siswa mampu menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Selanjutnya, kita bahas ya. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Jadi nanti kita pilih kelipatan persekutuan yang paling terkecil dari dua bilangan atau lebih. Agar tidak bingung, mari kita bahas di next slide. Nah, untuk mengerjakan soal KPK ini ada tiga cara yang bisa kita pilih atau tiga cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode kelipatan persekutuan. Jadi kita cari terlebih dahulu kelipatan persekutuannya dari masing-masing bilangan. Kelipatan bilangannya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara pohon faktor. Dan yang ketiga, menggunakan cara tabel. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga metode ini agar kalian lebih paham. Dan nanti kalian bisa tentukan mana ya cara yang paling mudah untuk mengerjakan soal KPK. Karena kan setiap orang atau setiap siswa pemahamannya berbeda-beda. Oke, jadi misal nanti ketika ada soal KPK, kalian memilih menggunakan cara pohon faktor, boleh. Apabila nanti kalian lebih mudah menggunakan cara tabel, boleh. Atau cara mencari kelipatan persekutuannya, boleh. Nah, jadi nanti kalian bisa memilih dari ketiga cara ini. Oke, yang pertama. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara kelipatan persekutuan. Nah, di sini kan ada soal. Tentukan KPK dari 12 dan 16. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan, kita mencari kelipatan dari angka 12. Karena di sini soalnya angka 12 dan 16 ya. Maka karena ini kelipatan persekutuan terkecil, kita mencari kelipatan bilangan dari angka 12. Berapa? Oke, 12. Kemudian 12 kali 2 ya, 24. Selanjutnya 36. Selanjutnya berapa? 48. Kemudian 60. Dan seterusnya ya, kita isi titik, titik. Artinya dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari kelipatan dari 16. Berapa? 16. Kemudian 32. Kemudian 48. Kemudian berapa? 64 ya. Dan seterusnya. Nah, di sini kan kita sudah melihat ya, ada bilangan yang sama di antara kelipatan 12 dan kelipatan 16. Atau istilahnya kelipatan persekutuan dari 12 dan 16. Kita sudah menemukan satu bilangan. Yaitu angka berapa? Angka 48 ya, yang pertama kali kita temukan. Nah, berarti bisa kita tentukan bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 16 adalah 48, karena yang paling terkecil ya, berarti kan yang pertama kali muncul pertama. Yang pertama kali muncul. Atau yang pertama kali sama. Bilangan yang pertama kali sama. Nah, di sini kan yang pertama kali sama, atau yang sama-sama ada di kelipatan 12, dan sama-sama ada di kelipatan 16 kan angka 48. Maka KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Oke, mudah bukan?
Nah, bisa dipahami ya untuk cara pertama. Oke, kakak hapus ya. Oke, kita lanjut. Untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan cara pohon faktor. Untuk cara pohon faktor, kita bisa menuliskan terlebih dahulu bilangan dari 12. Nah, 12. Kemudian kita membuat seperti ini, seperti pohon ya, nanti modelnya. Nah, 12. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, cara pohon faktor berarti kita mencari terlebih dahulu dari bilangan faktor prima, bilangan prima yang paling terkecil, ya. Berarti 2. 2 kali berapa? Yang hasilnya 12. 2 kali 6. Selanjutnya, 2 lagi. 2 kali 3. Nah, apakah sudah berhenti? Ya, sudah, karena sudah sama-sama ketemu bilangan prima. Oke. Nah, selanjutnya kita lingkari. Oke, next. Sekarang kita mencari pohon faktor dari angka 16. Untuk 16 berarti berapa? Kita mulai dari 2 ya, karena 2 merupakan bilangan prima yang paling terkecil. Nah, 2 kali 8. Kemudian 2 kali 4. Kemudian apakah ada lagi? Ya, berapa? 2 kali 2. Nah, sudah stop kah? Sudah ya, karena sudah sama-sama bertemu bilangan prima yang sama ya di sini ya. Tapi di sini sudah stop karena sudah bertemu dengan bilangan prima di akhir. Oke, berarti kita lingkari ya yang sebelah kiri dan yang paling ujung bawah. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini bahwa 12 sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya, atau bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Pintar. Oke, sekarang 16. 16 sama dengan 2 kali berapa? 2 sebanyak 4 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 4. Nah, untuk mencari KPK berarti kita kalikan semua faktor primanya. Nah, apabila ada faktor prima yang sama, seperti ini ya, ada angka 2, di sini juga ada angka 2, apakah dikalikan semuanya? Tidak. Tapi kita pilih pangkat yang paling besar atau pangkat terbanyaknya. Berarti KPK dari 12 dan 16 sama dengan berapa? 2 pangkat, kita pilih yang paling besar ya, berarti 2 pangkat 4 ya. Karena 4 lebih besar daripada 2. 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, 2 pangkat 4 itu sendiri sama dengan 16. Nah, 16 kali 3 berapa? 48. Loh kan, hasilnya sama saja seperti di cara yang sebelumnya, cara yang menggunakan kelipatan persekutuan. Oke, sudah dapat dipahami? Kita lanjutkan untuk cara terakhir, yaitu menggunakan tabel. Nah, untuk cara tabel yang ketiga, atau cara yang terakhir, kita pertama-tama membuat tabelnya terlebih dahulu. Namanya saja cara tabel ya. Berarti kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Mohon maaf ya apabila tabelnya kurang bagus. Tapi untuk ketika kalian mengerjakan di buku kalian, usahakan menggunakan penggaris agar rapi.
Oke, nah di sini biarkan kosong, kemudian di sini kita tulis angka 12 dan 16, karena yang diminta kan 12 dan 16 ya. Oke, berarti sekarang kita mencari dari bilangan prima yang paling terkecil dulu. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil dahulu. Apakah bisa? Nah, ternyata mereka sama-sama bisa dibagi dua ya. Jadi 12 dibagi 2 berapa? 6. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kemudian kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Kemudian dibagi 2 lagi, karena di sini masih ada bilangan yang genap ya. Nah, 3 dibagi 2 kan tidak bisa, maka tetap kita tulis angka 3. Jika tidak bisa dibagi dengan pembaginya, maka tetap kita tulis angka yang di atasnya ini. Nah, kemudian 4 dibagi 2, hasilnya berapa? 2. Oke, nah sekarang kita bagi 3. Karena bilangan prima setelah 2 angka 3 ya. Nah, kita bagi 3. 3 bagi 3 bisa ya? 1. 2 bagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 2. Nah, sekarang berarti kan kita harus mengisi di sini nih sampai ketemu angka 1, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya ya. Nah, berarti sekarang kita bagi berapa? 2 ya, agar dia menjadi 1. 1 bagi 2 tetap ya, 1, karena tidak bisa. Nah, 2 dibagi 2, 1. Oke? Sudah ketemu 1 ya di sini. Nah, berarti selesailah cara tersebut, cara tabel ini. Nah, kemudian selanjutnya berarti kita kalikan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri ini. Berarti berapa? Di sini berarti bisa kita tulis KPK 12 dan 16. Sama dengan berapa? 2 kali 2-nya ada berapa di sini? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 kali 3. Karena 3-nya di sini ada 1. Berarti 2 pangkat 4 tadi sudah kita ketahui ya, bahwa 2 pangkat 4 adalah 16. Kali 3. Hasilnya berapa? 48. Nah, mudah bukan? Itulah cara menggunakan tabel. Jadi, meskipun soalnya sama, ya, meskipun soalnya sama, tapi kita menggunakan 3 cara yang berbeda, hasilnya pasti akan ketemu sama juga. Jika hasilnya berbeda, pasti ada yang salah dari hasil pengerjaan kalian. Nah, jadi meskipun soalnya satu, tapi ketika kita menggunakan 3 cara, pasti hasilnya sama. Begitu. Nah, oke, sekarang kalian bisa menentukan kira-kira mana yang paling mudah kalian pahami dari ketiga cara tersebut. Boleh menggunakan cara kelipatan persekutuan, boleh menggunakan cara pound faktor, ataupun menggunakan cara tabel. Oke, bisa dipahami ya? Oke, izin kakak hapus. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, di sini ada 2 soal terkait KPK. Kalian bisa menggunakan ketiga cara atau memilih salah satu cara, boleh. Ada 2 soal ini, silahkan kalian coba kerjakan di rumah kalian masing-masing. Nanti jawaban bisa kalian ketik di komen. Oke, karena jawaban akan kakak letakkan di description box ya. Oke, selamat mengerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan memberikan komentar di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Sekian dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.